Di dalam kehidupan bermasyarakat, terkhusus pedesaan, sektor peternakan menjadi salah satu hal yang menarik perhatian. Bukan hanya tentang produksi, namun banyak sekali cerita tentang tradisi, perubahan sosial, dan dinamika ekonomi yang kompleks. Tetapi, bagaimana jika fakta lapangan tidak sesuai dengan ceritanya? Ketika konflik muncul, apa yang menjadi akar permasalahannya, dan bagaimana peran sosiologi di dalamnya? Pada tahun 2021 silam, terjadi permasalahan terkait sektor peternakan di sejumlah wilayah Kabupaten Tangerang. Pada saat itu, banyak beroperasi perusahaan peternakan ayam yang tak keluar ilegal dan yang menjadi perhatian khusus yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan seolah tutup mata. Tidak hanya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan saja, namun dinas-dinas terkait. Salah satunya yaitu Satpol PP juga membiarkan adanya perusahaan peternakan ayam bertelur ilegal di Kabupaten Tangerang. Setelah diselidiki oleh aktivis lingkungan bahwa kurangnya pengawasan dari pihak berwajib dalam menangani perusahaan peternakan ayam petelur ilegal dan juga masyarakat setempat yang sudah terbiasa sehingga membiarkan adanya perusahaan tersebut beroperasi. Selanjutnya, dari kasus tersebut saya, Amalia Zmi, akan memberikan penjelasan terkait peran sosiologi di dalamnya. Lembaga masyarakat memiliki peran penting dalam menangani suatu kasus. Di dalam kasus ini, lembaga masyarakat yang terlibat yaitu perangkat daerah, di mana asosiasinya yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta dinas-dinas terkait, dan juga Satpol PP yang memiliki peran sebagai pengendali sosial yang membantu mengontrol perilaku individu yang terlibat di dalam kasus ini agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Fungsi selanjutnya sebagai penyelesaian konflik dengan lembaga hukum dan peradilan untuk menyelesaikannya. Sebagai lembaga kemasyarakatan yang terbentuk kesimpulan keputusan tertentu yang memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki prinsip kesukarelaan, kemandirian dan keragaman, memiliki struktur hierarki, berstratisasi, memiliki mitra pemerintahan desa, data dalam musyawarah desa, dan dengan implementasikan dalam kasus ini sebagai lembaga berbasis kewilayahan di mana peternakan didirikan di wilayah padat penduduk, mengatur pelaku usaha dalam perizinan kebijakan lingkungan dengan masalah pencemaran sebagai pengawas pelaku usaha dan ketenaga kerjaan serta transmigrasi, mendukung hak masyarakat dalam partisipasi pembangunan wilayah tempat tunggal, memberikan kontribusi signifikan dalam pengambilan keputusan dan izin pembangunan di wilayah. Sebelum tahun 2014, perangkat daerah memiliki istilah yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan setelah tahun 2014 juga menjadi organisasi perangkat daerah. Perangkat daerah sebagai pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan dengan berbasis program dan kebijakan melibatkan masyarakat dan pemerintahan daerah, lalu menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan dengan hubungan antara dinas-dinas terkait. Dalam penegakan hukum, kasus peternakan ilegal secara efektif serta perlunya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan. Penyimpangan dalam kasus ini yaitu peternakan ilegal seringkali tidak mematuhi standar lingkungan yang mengakibatkan pencemaran akibat limbah peternakan, gangguan kesehatan masyarakat, pelanggaran hukum dengan tidak memiliki izin, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan, di mana dinas terkait diduga menerima suap. Pemilik peternakan dan aktivis lingkungan menguasai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga masyarakat setempat. Mereka memperoleh kekuasaan dengan cara ilegal dan tidak anarkis. Para peternak menggunakan saluran ekonomi karena berusaha menguasai para dinas-dinas terkait dan masyarakat yang bersumber dari harta. Sedangkan aktivis lingkungan menggunakan saluran mass communication dan ideologi karena mempengaruhi opini publik, kebijakan serta keputusan publik yang bersumber dari pengetahuan dan keahlian mereka. Hubungan antara pemilik peternakan dengan dinas terkait yaitu adanya pengawasan dan penegakan hukum karena mereka ilegal sehingga regulasi dilanggar. Namun oknum yang dikuasai menerima suap untuk kepentingan pribadi. Sedangkan hubungan antara aktivis lingkungan dengan masyarakat setempat yaitu dalam keseimbangan ideologi dan keberlanjutan serta pengawasan terhadap dampak yang ditimbulkan dari peternakan ilegal tersebut. Unsur kekuasaan yang terdapat dalam kasus ini yaitu para aktivis lingkungan menimbulkan perbuatan positif untuk masyarakat setempat mendapatkan kelayakan lingkungan. Para pengusaha peternakan ilegal menimbulkan suatu kepatuhan bagi dinas-dinas terkait untuk mereka mengizinkan perusahaan peternakan tersebut berada dan beroperasi di lingkungan penduduk. Para pengamat lingkungan dan kebijakan pelayanan publik juga menimbulkan kepatuhan untuk para peternak ilegal tersebut. Pengusaha peternakan ilegal berkuasa atas masyarakat setempat dengan dasar dari dinas-dinas terkait sehingga segala tindakan dari pengusaha tersebut dibenarkan. Cara-cara mereka mempertahankan kekuasaannya yaitu para peternak ilegal melaksanakan administrasi dan birokrasi yang baik, juga mengikuti regulasi sehingga peternakan dapat beroperasi dengan seharusnya dan juga bisa melaksanakan konsolidasi di horizontal dengan ternak lain. Para aktivis lingkungan melaksanakan independensi dan integrasi demi kepercayaan masyarakat sekitar dan menyediakan informasi yang akurat, objektif, berdasarkan data di lapor. Wewenang-wewenang yang terdapat dalam kasus ini ada wewenang karismatik, adanya pengaruh dari DPKP dan pemilik perusahaan peternakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat agar perusahaan dapat beroperasi di lingkungan penduduk. Terus ada wewenang rasional atau wewenang yang legal. Pemerintahan daerah menggunakan peraturan daerah untuk mengatur izin, usaha, tata ruang, dan pengelolaan lingkungan. Dan Satpol PP juga melaksanakan penertiban peternak yang tidak memiliki izin. Ada wewenang resmi, pemerintah daerah mencabut izin perusahaan peternak ilegal. Adanya wewenang tidak resmi, masyarakat setempat tidak ingin melaporkan karena adanya pengaruh yang menguasai mereka.
Terus adanya wewenang teritorial, dinas yang terakhir hanya memiliki wewenang di wilayah Kabupaten Tangerang saja. Mengawasi dan menertibkan pengusaha bersama Satpol PP dan pihak berwajib lainnya. Ada wewenang terbatas. Aktivis lingkungan dan kebijakan pelayanan publik hanya berfokus pada lingkungan dan kebijakan pelayanan masyarakat Kabupaten Tangerang akibat adanya peternakan ilegal tersebut. Apa saja sih kebijakan utama dalam kasus ini? Adanya izin usaha, para pengusaha peternakan ilegal tidak memiliki izin usaha, sehingga izin usaha ini sangat mempengaruhi para peternak. Dan adanya tata ruang, para pengusaha peternakan ilegal tidak memenuhi syarat dari tata ruang peternakan sendiri. Hal ini dikarenakan tidak adanya lahan untuk peternakan sehingga mempengaruhi perusahaan juga lingkungan. Adanya kebijakan lingkungan dikarenakan pendirian perusahaan peternakan di daerah berpenduduk, maka lingkungan juga terkena dampaknya. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi para peternak. Selanjutnya ada kendala yang dihadapi, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum karena banyak peternak ilegal beroperasi tanpa izin yang resmi dan tidak mematuhi regulasi yang ada. Juga DPKP kurang pengawasan dan kurang responsif terhadap kasus tersebut, sehingga hal itu juga menjadi kendala bagi para peternak. Analisis, regulasi, dan birokrasi. Regulasi seringkali tidak efektif karena lemahnya pengawasan dan penerapan aturan. Birokrasi yang kompleks juga menjadi kendala dengan prosedur yang lambat dan kurangnya koordinasi antara lembaga yang membuat tindakan cepat menjadi sulit. Proses izin yang panjang serta kekurangan sumber daya dalam instansi terkait menghambat penegakan hukum yang konsisten terhadap para peternak. Instansi pemerintahan berperan seperti DPKP di Kabupaten Tangerang belum optimal. Meskipun ada kebijakan dan regulasi, pelayanan yang diberikan oleh DPKP sendiri dan instansi terkait seringkali dianggap kurang mendukung. Proses pengawasan dan penegakan hukum terkendala, birokrasi yang lambat, keterbatasan sumber daya, serta kekurangan koordinasi antar instansi tersebut. Sumber-sumber perubahan sosial dalam kasus ini yaitu adanya ketidakpuasan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang mendorong para peternak mendirikan peternakan ilegal. Dan ketidakpuasan ini muncul akibat masyarakat merasa bahwa kebutuhan mereka kurang terpenuhi, terlebih dari DPKP sendiri tidak tegas dalam menangani kasus ini. Terus adanya pengetahuan tentang cara beternak yang lebih efisien, menguntungkan bagi mereka. Namun cara tersebut itu tidak sesuai dengan regulasi. Makanya mereka memilih cara ilegal untuk mendirikan perusahaan mereka. Adanya tekanan untuk memenuhi permintaan pasar, sehingga para peternak mengambil jalan pintas untuk beroperasi secara ilegal. Dan juga adanya kebutuhan internal untuk mencapai efisiensi dan peningkatan produktivitas menjadi alasan pelaku usaha untuk beroperasi secara ilegal. Dengan menghindari regulasi, mereka dapat mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial. Yang pertama ada faktor internal, seperti bertambah dan berkurangnya penduduk, sehingga permintaan pasar itu terus meningkat atau menurun. Adanya penemuan baru atau inovasi baru, cara beternak yang lebih efisien namun melanggar regulasi yang ada. Ketidakpuasan terhadap regulasi yang dianggap tidak adil atau tidak relevan dengan pelaku usaha, sehingga menyebabkan pelaku usaha mendirikan perusahaan secara ilegal. Faktor-faktor eksternal yang menyebabkan perubahan sosial yaitu adanya ketersediaan lahan atau kurangnya ketersediaan lahan, kualitas tanah, dan akses terhadap kualitas air atau sumber daya air untuk mendukung usaha peternakan itu sendiri. Terus adanya peperangan akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik ilegal dan dugaan terhadap korupsi oleh DPKP menciptakan ketegangan antara masyarakat dan orientasi. Adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Jika ada budaya atau norma dari masyarakat yang menganggap praktik ilegal sebagai hal yang biasa atau dapat diterima, hal ini mempengaruhi cara pandang pelaku usaha dan masuknya informasi tentang beternak secara efisien dari luar, mendorong pelaku usaha untuk membiarkan dan mengabaikan regulasi yang ada demi mengejar keuntungan. Faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial, adanya pendidikan yang memadai. Jika suatu masyarakat memiliki akses pendidikan yang baik, maka mereka cenderung lebih memahami pentingnya regulasi. Jika tidak, maka mereka tidak menyadari bahwa regulasi itu sangat penting dan memilih jalan secara ilegal. Adanya keinginan untuk maju, keinginan pelaku usaha untuk maju secara ekonomis mendorong untuk praktik ilegal sebagai jalan pintas. Terus adanya toleransi terhadap perubahan yang menyimpang. Toleransi masyarakat terhadap praktik ilegal mendorong perusahaan peternakan ilegal merasa aman untuk beroperasi di daerah padat penduduk dan tanpa izin tentunya. Adanya sistem masyarakat terbuka. Jika interaksi masyarakat tidak diimbangi dengan kesadaran hukum yang menyebabkan normalisasi praktik ilegal. Adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi atau pelayanan publik, DPKP mendorong pelaku usaha mendirikan peternakan secara ilegal sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang ada. Adanya ketidakjelasan struktur sosial dan regulasi memungkinkan para perusahaan peternakan ilegal untuk berkembang tanpa pengawasan yang memadai. Dan adanya sikap mudah menerima inovasi. Jika masyarakat terbuka terhadap mau inovasi dalam beternak dan tidak paham regulasi, maka mereka memilih cara yang ilegal dan tanpa izin untuk memulai usaha mereka. Adanya kontak dengan pihak lain, interaksi dengan pengusaha lain yang sudah beroperasi secara ilegal dapat memberikan contoh buruk bagi pelaku usaha itu sendiri. Faktor-faktor penghambatnya seperti ketidakpahaman tentang perizinan dan regulasi dapat menyebabkan
hambatan bagi para pelaku usaha untuk beroperasi secara legal. Sikap masyarakat yang masih berpegang pada tradisi dapat menghambat penerimaan terhadap praktik modern dan dari peternakan itu sendiri. Adanya kepentingan oknum di DPKP yang mendapat keuntungan dari pelaku usaha ilegal menciptakan resensi terhadap perubahan. Adanya prasangka negatif terhadap pemerintahan menyebabkan pelaku usaha merasa tidak perlu dan tidak percaya pada sistem hukum dan khawatir akan diskriminasi. Kurangnya interaksi mengakibatkan ketidaktahuan tentang metode peternakan yang baik dan legal. Selanjutnya, ada beberapa lokasi peternakan mungkin terisolir dari pusat informasi dan perkembangan terbaru dari peternakan. Isolasi ini memperkuat sikap tradisional dan resensi terhadap perubahan sehingga pelaku usaha tidak mendapatkan akses ke pengetahuan tentang perusahaan atau teknologi yang baru. Tahapan proses perubahan sosial, adanya adaptasi masyarakat sekitar dan pelaku usaha menyesuaikan diri dengan keberadaan peternakan ilegal tanpa izin yang resmi. Adanya saluran perubahan, proses penyebaran informasi mengenai perusahaan peternakan ilegal ini terjadi melalui media dan interaksi sosial, termasuk gerakan penolakan dari masyarakat dan aktivis sosial, pengendali lingkungan, dan kebijakan publik. Adanya disintegrasi, struktur sosial terganggu akibat dampak negatif dari peternakan, seperti pencemaran lingkungan dan konflik antara warga dan pengusaha. Adanya reintegrasi, masyarakat berupaya membentuk kembali norma dan peraturan melalui audiensi dengan pemerintah untuk menutup peternakan ilegal dan memperbaiki kondisi lingkungan. Untuk perubahan sosial dalam kasus perusahaan peternakan ayam petelur ilegal di Kabupaten Tangerang melibatkan konflik sosial dan gerakan penolakan dari masyarakat setempat, karena masyarakat setempat mulai menyadari bahwa banyak dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat akibat peternakan ilegal yang beroperasi tanpa izin tersebut, dengan alasan masyarakat mulai merasa terganggu oleh bau dan limbah dari peternakan tersebut. Kurangnya pengawasan dari DPKP dan dinas terkait diduga tidak menjalankan fungsi pengawasan sehingga masyarakat merasa perlu bertindak. Adanya gerakan sosial yang mengorganisir penolakan terhadap peternakan ilegal yang mendorong audiensi dengan pemerintah terhadap penutupan peternakan tersebut. Sekian pendapat yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya analisis terkait peran sosiologi di dalam kasus peternakan ayam petelur ilegal di Kabupaten Tangerang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.